العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله أنت مقصودي. يا الله أنت مقصودي. يا الله أنت مقصودي. يا الله رضاك مطلوبي. يا الله رضاك مطلوبي. يا الله رضاك مطلوبي. يا الله غفرانك مرادي. يا الله غفرانك مرادي. يا الله غفرانك مرادي. يا رسول الله أنت مقصودي. يا رسول الله أنت مقصودي. يا رسول الله أنت مقصودي. يا رسول الله رضاك مطلوبي. يا رسول الله رضاك مطلوبي. يا رسول الله رضاك مطلوبي. يا رسول الله شفاعتك مرادي. يا رسول الله شفاعتك مرادي. يا رسول الله شفاعتك مرادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga dapatlah kembali kita berkumpul di tempat ini di dalam rangka kita mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Juga salawat dan salam selalu dicurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sebelumnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf lawan pian bahwa pada malam Sabtu kemarin lah kada kawa mendatangi akan ke sini karena ada halangan. Ada saudara kita nang sakit, itu ulun kemarin mengantar beliau ke Amuntai, Kai Aman yang berjual obat, yang berjual makanan burung garing. Karena ulun merasa banyak hutang jasa lawan sidin. Kalau juga kita ketahui bahwasanya sebab dari datangnya ditamuakan kita lawan abah guru sebabnya beliau. Nggih. Itu seandainya kayak beliau ada tahu kita lawan abah guru. Itu menggonol benar. Nggih. Jadi sebabnya abah guru nang kepujon nih. Sebabnya kita tahu lawan abah guru tuh beliau. Jadi beliau sakit, kita doakan mudah-mudahan lah beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Juga kepada salah satu lagi saudara kita yaitu Haji Darsani, juga banyak sekali berjasa lah lawan kita, lawan majelis lah selama berguru beberapa tahun tinggal di rumah sidin. Yalah, menampung abah guru. Jadi mudah-mudahan Haji Darsani diberi oleh Allah kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah, yalah. Dan juga keluarganya diberi kesabaran kita hajatah. Jadi sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf bahwa pada minggu kemarin ulun kada kawa datang ke sini karena ada alasan mengantar saudara kita nang sakit. Di dalam kita menjalani suatu kehidupan di dunia yang fana ini, di dunia yang sebentar ini, tentunya tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu menderita, yang ingin hidupnya itu susah, yang ingin hidupnya itu celaka. Bahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan, yang penuh keberuntungan, yang penuh kesenangan, yang menjadi idaman setiap orang, ialah jadi untuk mencapai jalan kehidupan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih lagi kehidupan kebahagiaan di akhirat, tentunya tidak ada jalan terkecuali atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun kita hendak bahagia hidup, taat lawan Allah, taati Rasulullah, insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Tidak bisa kita berlaku taat, tidak bisa kita hendak berbuat taat kepada Allah, bahkan misalnya kita berbuat taat juga, ketaatannya, ibadahnya ialah tidak sempurna, bahkan semuaan pekerjaannya
itu menjadi sia-sia lantaran tidak mengetahui dengan ilmunya. Misalnya kita rajin beribadah, puasa sepanjang tahun, ibadahnya luar biasa, orangnya pemurah, sedekahnya luar biasa, tapi kadang dengan ilmu hancur semuanya, menjadi sia-sia. Disinilah pentingnya daripada ilmu agama. Makanya kita diwajibkan menuntut akan ilmu agama. Kita dituntut, diwajibkan beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yalah, ujar Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa dikatakan ibadah amun kada dengan ilmu. Yalah, makanya agama itu, isi daripada agama adalah 3. Agama itu aturan, ngaran agama itu aturan. Isinya nang wajib kita pelajari, fardu ain nih masing-masing perorangan, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih, tasawuf. Yang 3 wajib perorangan. Kada boleh kada, bilanya kada berdosa, tertinggal kewajiban. Jadi supaya kita itu bertuhan bujur tauhid, tujuan daripada tauhid supaya kita bertuhan, kada ikut-ikutan bujur bertuhan Allah. Ada nang ujar kah, ujar sya'anu amunnya kada salah Tuhan kita ni Allah aja, yalah itu ikut-ikutan ngarannya ujar. Jadi tauhid belajar supaya kada ikut-ikutan, kada taklid, supaya kita nih bujur ke Tuhan Allah, nyaman kita beribadah, nyaman kita mengabdi lawan Allah. Jadi tujuan kita mengenal Allah, ma'rifatullah, itu supaya kita ini nyaman beribadah kepada Allah. Jadi tata cara di dalam beribadah setelah kita sudah kenal lawan Allah, olehnya belajar tauhid, lalu belajar ilmu fiqih. Yalah, tata cara di dalam beribadah. Yalah, bah itu pulang belajar ilmu tasawuf. Yalah, supaya gawian itu ikhlas. Yalah, ada karena nang lain. Jadi kedudukan tauhid yang pertama, ilmu nang paling tuha tauhid. Dahulu apa ujar ulama, orang nang beribadah ada berilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasiqa. Orang alim kekasihnya Allah sekalipun inya berbuat fasik, artinya inya tadi berbuat maksiat. Alim di sini nang dimaksud orang nang bertauhid. Jadi orang nang bertauhid kekasihnya Allah, dicintai oleh Allah sekalipun inya berbuat maksiat. Nah, kenapa dia jadi kekasih Allah? Karena dengan ketauhidannya tadi tuh, inya bujur berbuat salah, tapi inya orang yang bertauhid itu hawa kembali kepada Allah, bujurnya kembali kepada Allah. Amunnya kada bertauhid, bertatarusan salah, ada jalan kembali kada tahu. Yalah, wal jahilu aduwullah walau kana abida. Orang jahil, orang bodoh, musuhnya Allah sekalipun inya ahli ibadah, sekalipun orangnya puasa rajin, ibadahnya sembahyangnya rajin, sedekahnya banyak. Nah,
tapi nya jahil, artinya kada bertauhid, musuhnya Allah. Kenapa jadi musuhnya Allah? Inya merampas hak Allah, inya berlaku syirik kepada Allah. Ya, musuh Allah, inya nang kuat, inya nang rajin beribadah, inya nang pemurah, yalah atas kekuatan dirinya, akhirnya bangganya. Nah, musuhnya Allah. Nah, jadi di sini pentingnya kita mempelajari akan ilmu tauhid. Aina lah di saran ulun nah, aina pian belajar nang lain tauhid dulu bujurakan. Tauhid dulu bujurakan. Sudah bertauhid ya. Aja nang lain. Tauhid utama ilmu paling Tuhan. Jangan kada. Makanya ulun berulang-ulang, amun kita tuh salah di dalam ibadah, gurulah dalam ibadah ini salah, paling tidak diterima, tidak sah dan tidak diterima. Tapi apabila perkara i'tikad, perkara tauhid, bila kita salah i'tikad, kekal di dalam api neraka. Hah? Namun salah kita dalam ibadah paling tidak sah dan tidak diterima. Ya misalnya sembahyang nih salah, yalah ada bujur, misalnya wudunya istinjanya dulu ada bujur, dan habis kalau lainnya ada salah, istinjanya ada benar, wudunya ada bujur, sembahyangnya ada bujur, dan lain-lainnya ada bujur. Ya tidak diterima aja kita. Tapi apabila perkara i'tikad, tauhid, kekal dia di dalam api neraka. Makanya ini yang penting, yang nomor satu tuh tauhid, jangan kada belajar. Makanya ulun alhamdulillah senang mendengar kemarin di sini hendak belajaran tauhid itu senang ulun. Yalah, ulun belajar juga sama. Walaupun disangkabuhan pian ulun ini lebih tahu kada, ulun lebih pintar kada, sama kada belain. Cuma kebetulan guru nih luar biasa sih lah. Cuma kebetulan ulun di sini nang pepandir itu aja nah. Ulun nang pepandir. Jadi malam ini insyaallah kita membahas sifat Allah nang pertama, sifat Allah nang pertama wujud. Yalah, sifat namsiyah itu sabigi wujud. Insyaallah malam ini kita bahas itu. Sabigi kan cukup aja kala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa ulumihi fi darain amin. Bermula ujar musannif setengah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu 20 sifat. Sebelumnya perlu juga kita ketahui bahwasanya sifat-sifat Allah itu sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung banyaknya. Nah, cuman yang wajib bagi kita, yang wajib kita ketahui 20 sifat. Ini kata Pak. Selesai nasi. Yalah, pas ini lah. Jadi sifat-sifat Allah itu sangatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya. Cuman yang wajib kita ketahui ialah 20 sifat. Malam ini kita membahas sifat Allah yang pertama, yang wajib bagi yang kita ketahui, yaitu wujud. Wujud, sifat Allah yang pertama artinya ada Allah Ta'ala. Wujud itu bahasa Arab. Nah,
bahasa Indonesianya ada. Nah, wujud itu bahasa Arab, bahasa kitanya, bahasa Indonesianya ada. Apa aja bahasa dasarnya TG, ya kan? TG. Wujud TG. Lawannya Adam, artinya tiada. Mustahil, ia tiada. Mustahil Allah itu tiada. Wajib Allah Ta'ala ada. Jadi paling kada kita memakai dalil akli. Misalnya kita kada hafal, ada tahu dalil naklinya, memakai dalil akli, pakai akal, dalil akal. Jadi dalil Allah Ta'ala ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang di antara keduanya. Bukti Allah Ta'ala ada, adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, tanda Allah itu ada karena alam ini, langit bumi ini tidak ada sendirinya. Tentu ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Makanya jelulun semuaan orang, seberatan manusia di dunia ini lah, seduniaan. Cuman ada bang di antaranya segolongan orang, apa itu agama, apa itu bang, ateis kah? Ateis kah? Ateis lah, ateis lah, anti Tuhan. Ada, cuman kebanyakan ateis itu aja apa? Anti Tuhan. Ini tuh apa? Menyesuaikan dengan kehendaknya, kehendak nafsunya. Jadi semua manusia, agama apapun, mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Agama apapun, apalagi Islam, Kristen kah, Kahringan kah, apalagi Cina kah, agama Cina kah, yang mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Semua orang, cuman yang salah menuhankan Tuhan yang salah, atau menuhankan, ya tadi menuhankan benda, itu aja yang salah. Menuhankan Tuhan yang salah. Contohnya, ini menuhankan apa? Orang bahari, menuhankan matahari, ialah menuhankan berhala, menuhankan apalagi api, menuhankannya benda itu masalah. Itu aja, menuhankan Tuhan yang salah. Tuhan, padahal Tuhan, berhala itu ciptaannya kenapa jadi inya nang menyembah? Pikirakan ya, berhala inya nang meolah, mbah itu inya pulang nang menyembah. Masa Tuhan ilo kita nang meulah Tuhan? Yalah, berhala nang ada memberi manfaat itu disembah. Yalah, nang meulah aja kita. Yalah. Jadi semua orang itu percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Kebanyakan, yang sebahagian aja yang anti lawan Tuhan. Mohon orang yang berakal sehat lah, memikirkan tentunya dengan dalil. Makanya alam ini diulah dalil atas dahulu adanya Tuhan. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada sendirinya. Tentu ada yang mencipta, ialah Allah. Nah, setelah kita sudah beriman
setelah kita sudah percaya bahwasanya Allah itu ada, lah baru kita mempelajari sifat-sifat yang lain. Amunnya kita kada percaya bahwasanya Allah itu ada, kesan apa kita mempelajari yang lain-lainnya? Kita dah. Jadi tanda Allah ada, bukti Allah Ta'ala itu ada. Contoh, ya balah, ini perlu paham. Kalau contoh, adanya kita percaya, yakin bahwasanya di batang tubuh kita ini ada roh. Percaya kada? Percaya lah. Nah, apakah roh itu sekarang bisa dilihat? Bisa lah, melihat roh. Adakah suah yang melihat roh? Yalah, tapi kita yakin dan percaya bahwasanya roh itu ada. Bukti roh itu ada, kita ini hidup. Lah, adakah yang kada percaya? Adakah yang kada percaya roh itu ada? Jadi bukti adanya roh ada di diri kita nih. Oh, bergerak, berpandar, melihat diri kita nih hidup. Meskipun misalnya kita kada melihat, tapi yakin bahwasanya roh itu ada. Contoh lagi, kita percaya bahwasanya apalah angin. Nah, angin ini ada, napas lah, angin lah ada. Sekarang coba bang tangkap anginnya, yalah, melihat lawan angin, ada melihat lah, tapi ada kada? Ada. Hah? Kalau masuk, nah di situ dah lah. Bagi kita nih bujur, kita nih yakin bahwa Allah itu mau ada. Tadi adanya roh, bukti adanya roh diri kita nih hidup. Bukti adanya angin lah kalau masuk. Walaupun kita kada bisa melihatnya dan kita kada bisa menangkapnya, cuma kita kawa merasanya. Ya. Adanya rumah ini, nah tidak mungkin rumah ini berada sendiri. Yalah, tentu ada nang maulah. Pasti aja lah ada nang maulah rumah nih. Ulun kada tahu nang maulah siapa, cuman ulun yakin bahwa nang maulah ini tukang. Walaupun ulun kada tahu tukangnya. Yalah, ada mungkin rumah ini langsung kayak ini jadi, cuman kada ada tukang. Yalah, pasti ada tukang. Mbah itu pulang, contoh lagi adanya diri kita. Yalah, tentu ada mama abah. Yalah, mama abah dulu nomolah. Yalah, kita ini kada ada surangan, tentu ada mama abah. Walaupun jadi ulun melihat di sebelah tadi, pasti ada mama abahnya, ada abah mama pian sebelah tadi. Ada mungkin ada sorangan timbul langsung gonal langsung posisi singon, ya ada mungkin, ya. Jadi ada kisah sedikit Pak Jokowi, ada maling mau mencuri masuk ke rumah. Kisah posisi singon, mengintai rumah tadi dah, pas sudah tengah malam. Jadi maling tadi sudah mengintai, menunggu orangnya guringan. Cuman si ampun rumah ini ada curiga. Pinanya nih ada orang samping rumah, ada maling kena samping rumah. Padahal ketakutan orangnya. Cuman kayak apa akalinya?
supaya maling tadi tuh ada jadi masuk, ada jadi mengambil hartanya. Jadi pepandir lawan nang bini mamanya ajar kita nih diintai orang pinanya anak dinaiki orang rumah kita nih, entah maling atau rampok kok kada tahu. Jadi jadi banyak kayak ini aja nah. Ulah ayunan, ulahkan ayunan. Jadi bulah ayunan nang bini bepukung, kalau pian bepukung diayun nang laki beayun nang bini mau ikat pakan diikat diayun. Jadi pas bunjur juai masuk maling tadi ke rumah melihat kekanakan di ayunan, kekanakan ini orang tua dilihatnya di dalam ayunan tadi mesti singot orangnya. Bah jer maling amun kayak ini anaknya mesti singot kayak apa abahnya. Itu kita belikan antakutan malingnya. Abahnya aja mesti singot oh ya lo amun kayak ini anaknya jer maling kayak apa abahnya. Takutan malingnya. Kesah ya lah. Jadi adanya tadi contoh adanya rumah, tentu ada yang maulah ialah tukang. Naikkan ke atasnya Allah dah. Jadi nang maulah akal tukang tah. Yalah nang ampun gawian apa perbuatan tukang tah. Ampun pikiran tukang tah. Siapa? Allah sudah disebutnya sampai ke atas mereka. Jadi alam ini bukti dalil atas adanya Allah, karena alam ada sendiri. Banyak kali lagi lah contoh-contohnya dah. Anak kita tuh kada mungkin pada sendiri. Jadi bukti ada abahnya ya lo lihat. Nah, bila kita sudah percaya itu, baru kita mempelajari sifat-sifat yang lain. Yakin kata yakin, kada mungkin. Momen kita nih pikir secara sehat, logika kita, kada mungkin. Apapun di alam semesta ini ada dengan sendirinya. Yalah, tentu ada yang mencipta. Kira-kira. Jadi amalan daripada sifat wujud ini ialah zikir. Amalannya dah. Jadi setiap kita melihat apa saja, melihat kambing, melihat sapi. Mas yang tadi rame kisah sapi, guru kisah sapi pejikir jadi guru rame benar. Kalau usah diulangi gitu ya. Melihat kambing, melihat sapi. Jadi itu menunjukkan adanya Allah. Yalah, jadi amalnya zikir. Ingat lawan Allah. Sapi itu pada sendiri, tentu ada yang mencipta. Siapa? Allah. Apa yang kita lihat, kita terus dah amalannya. Yalah. Apa aja yang dilihat? Jadi kada mungkin alam semesta ini dapat mendinding Allah. Kada mungkin. Adanya alam semesta ini menunjukkan adanya yang mencipta. Wujud makhluk dalil atas Allah, dalil atas wujudnya Allah. Lain daripada Allah, makhluk padanya lah apakah? Jadi wujudnya makhluk, wujudnya alam semesta ini dalil atas adanya Allah. Jadi tadi amalannya zikir. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Yalah. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Ujar Allah.
lihatlah ujar Allah oleh kalian apa yang ada di balik langit dan di balik bumi ini. Dikirakan. Jadi apa saja menunjukkan adanya Allah. Jadi amalannya zikrullah, berzikir lawan Allah. Sambil beungut, tafakur, ujar bahasanya tafakur, bahasa Banjarnya beungut. Nah, beungut malam ada waktu kita pikirkan ciptaan Allah nih. Dan kita pikirkan itu ciptaan Allah aja, jangan pian hendak memikirkan Allahnya. Kalau hendak memikirkan aya apa leh zat Allah tah, aya apa leh Allah tah. Gonol kah orangnya? Yalah. Tinggi kah orangnya? Jangan hendak memikirkan itu, stres pian. Dan ada bakalan juga, bakalan bisa kita melihat, kita membayangkan Allah Ta'ala semuaan lain, nah kayak apa aja menurut apa pemikiran kita salah semuaan. Kan ada seumpamanya, Tuhan itu kan ada seumpamanya. Jadi kayak apa aja menurut nalar kita, pikiran kita itu semuanya salah. Kalau pangsilin gonol, tinggi, ada nak itu. Jadi yang dipikirkan itu ciptaan Allah aja cukup. Amun pian memikirkan zat Allah Ta'ala, yalah kayak apa aja sidin wujud Allah nang sebenarnya nang zat sidin nih. Jadi Allah Ta'ala itu kayak apa? Tadi gila pian. Makin pian memakai banyak dalil, makin pian kebingungan, makin stres. Lah, lain kita meminandui alam ini nyaman. Semakin kita banyak dalil, makin parah kita lawan alam nih. Misalnya ada orang datang ke wadah ulun, yalah ada orang datang ke wadah ulun. Si anu jar hendak datang ke wadah ulun ini kada tahu lawan orangnya. Jadi ujar ulun orangnya ciri-cirinya kayak apa? Orangnya misalnya gonol, tinggi, gemuk, yalah. Ini pakai dalil nih misalnya. Jadi bila orang nahan nang singgah ka wadah ulun, orang itu kurus, yalah rendah, lain kan memarkakan sudah nih. Imbah itu pulang orangnya misalnya ujar putih, tambah lagi nih dalil. Berarti bila ada orang nang girang, berarti lain. Makin berparak kita nih, makin pilandut tuh kena. Makin banyak dalil, makin parah. Tapi kalau mengenal zat Allah Ta'ala, makin kita banyak dalil, makin kebingungan. Yalah. Sebutin aja nah dalil Allah Ta'ala. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, ya. Atau dipikirkan dah, jauh boleh lah. Bingung, tambah bingung, makin banyak dalil tambah bingung. Hendak memikirkan zat Tuhan. Tapi kena dibalik kebingungan itulah, dibalik kebingungan itu nang bujur ma'rifatnya. Sampainya habis bingung deh guru, habisan bingung desa Tuhan gue aja. Ada. Baik dibalik kebingungan itulah yang hampir lawan Tuhan. Dah. Masih kau mikirkan kau, ya besi akal masih. Jadi kadang kala kita mikirkan zat Tuhan. Jadi nanti kita pikirkan ciptaan Tuhan aja. Yalah, karena ciptaan Tuhan itu menunjukkan adanya Allah. Jadi amaliyahnya tadi zikrullah, berzikir, banyak berzikir. Karena alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Jadi setiap kita memandang bahwasanya itu ciptaan Allah, berzikir itu kita. Ya. Berzikir ngarannya ingat tawan Allah. Ngaran zikir tu pian kada nang la ilaha illallah, ada itu aja.
Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ujar Abah Guru juga banyak ya sidin. Anunya maksudnya ada nang tiada Tuhan selain Allah aja tah. Amun tiada Tuhan selain Allah bosan kita nih. Lapah. Coba penyakit zikir kita yalah. La ilaha illallah, tiada yang menyuruh duduk hanya Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyuruh berpandir hanya Allah. La ilaha illallah, tiada yang beri lampu hanya Allah. La ilaha illallah, penyakit tiada yang memberi bini hanya Allah. La ilaha illallah, yalah tiada yang memberi anak hanya Allah. Banyak artinya kada bosan. Amun tiada Tuhan selain Allah bosan. Yalah mun banyak ya kalau tiada yang memberi duit hanya Allah. Tapi ingat kawan Allah. Ya tadi alam ini jangan sampai mendinding kita, melindungi kita daripada mengingat Allah. Dapat duit alhamdulillah. Yalah amusakan diorang jangan tamandak di duit, kena bertuhan duit yang beri nyaman. Artinya semuaan daripada Allah. Jadi pikirkan sambil bangun sambil rokok ngopi malam di langit ada betihang kayak apa maulah. Yalah banyak beungut tafakur. Apa ujar Rasulullah? Tafakkaru sa'atin lah khairum min ibadati sittina sanah. Berpikir sesaat satu mat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Nang diterima nih. Dalam riwayat lain 70 tahun. Tafakkur. Kita sembahyang, ya Allah beribadah dengan ilmu. Belum tentu diterima Allah. Dengan kemudian tafakkur buah kopi, rokok, malam siang di lokasi mikirkan ciptaan Allah sama dengan orang beribadah nyamannya mati yang dalam tafakkur tadi ingat Allah husnul khatimah husnul khatimah ya kalinya nang dalam beribadah nang sembahyang aja husnul khatimah atau mengucap la ilaha illallah mati. Belum tentu orang mengucap la ilaha illallah itu husnul khatimah. Yalah burung tiong dan jarabah dilatih burung tiong. Yalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung tiong matinya tadi masuk surga lah. Yalah yang dimaksud tuh pada itu pandangan kita itu burung tiong berlatih ya kalau bisanya Assalamualaikum bisa juga la ilaha illallah bisa lah ya dilatih masuk surga lah ya mati ya. Tapi katakan alam semesta itu berpikir satu mat sesaat apalagi nasawa sejam 2 jam pian pada perhitungan yalah bungut aja orang ada tahu ini di luar daripada pembukuan di luar daripada catatan malaikat yalah jadi kita malaikat laporan ya Allah nih apa Pak Joko itu ya Allah semalam banyak mengungut saja mananya kan ada beribadah mengungut di lokasi yalah rokok kopi kenapa ya Allah biar buat ke dalam surga maka Pak Joko kan beribadah
jadi Allah Ta'ala ini urusanku lain urusan ikam malaikat yalah mah ada kau mencatat malaikat yang tafakur malaikat kada mencatat kada tahu ini urusanku jadi Allah Ta'ala lain urusan ikam yalah catatannya bujur kada ibadah buungut dina ngopi berokok tahu bang yang mikirakan alam nih jadi banyak tafakur banyak berzikir kepada Allah. Di dalam Quran apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan wujud Allah, memperhatikan onta, bagaimana diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana diciptakan? Maksudnya yalah onta itu nak ada sorangan yalah kalau langsung ada onta ada. Artinya onta itu jangan sampai melupakan engkau kepada Allah. Nah, jadi orang Arab saja, orang Arabnya belajar. Orang Arab saja belajar. Orang Arab lawan Al-Quran saja belajar. Memahami Al-Quran saja belajar. Artinya arti lawan maksudnya itu lain. Yalah, artinya ya kayak itu tadi. Apakah mereka tidak memperhatikan onta? Lihat ya ijar. Di onta itu gonal ini. Ada nangin tuh yang dimaksud. Nah, bagaimana onta itu diciptakan? Karena onta itu pada mampu mendindingi Allah, pada mampu menutupi Allah. Jadi orang Arab saja belajar, kita ada orang Arab pada belajar lah. Yalah, orang Arab lah belajarnya lawan Al-Quran, memahaminya, melihat kambing tadi, kira-kira. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Yalah, lihat di langit ditinggikan pada betihang. Yalah, pada pakai tali. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Pikirkan eta. Khuliqat, perlu kita pikirkan tuh ciptaan Allah. Jadi apa nanti pikirkan? Adanya mikirkan nang gunungnya apa? Yalah. Nah, tadi apabila sudah kita meyakini bahwasanya Allah ada, yalah, maka hanya kita mempelajari sifat-sifat yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Namun kita kada percaya, buat apa kita mempelajari yang lain-lainnya? Jadi misalnya apabila ada orang nang bertanya apa dalil adanya Allah, ini anunya lah apa orang sama dengannya nah, dalil adanya Allah wujud. Jadi pada paling tidak kita memakai dalil aklinya, dalil akal alam tadi. Ada hafal kita dalil apanya, naklinya pakai dalil akli paling kada tah, supaya jangan ikut-ikutan apa dalil adanya Allah. Jadi jawabannya adanya ini alam.
Lah, kalau orang bertakwa, apa dalil adanya Allah? Jawabannya adanya ini alam. Alam ini menunjukkan adanya Allah. Bukti adanya Allah. Kenapa? Jadi alam ini menjadi dalil atas Allah. Karena alam ini billah, bukan wujud abah guru ma'allah. Setiap nang dicipta dalil atas adanya nang mencipta. Kalau ma'allah alam ada, yalah, alam ada, Tuhan ada, ma'a. Ada kawadulah dalil, ada kawadulah dalil, dan kita kada kawa ikhlas amun ma'allah. Jadi yang bersifat ada itu hanya Allah. Kalau kita menyangka bahwasanya alam ini ada, kada kawa kita tuh hendak ikhlas di dalam berbuat kebaikan, kada kawa. Jadi alam ini billah, billah dengan Allah. Billah kayak apa ya lah, billah itu pian tahulah anu lukah awailah tempirai lukah ilah temburu itu kan apa itu terbuat dari apa? Biasanya bambu lah, ojo ya paring di orang Banjar terbuat dari bambu. Nah, jadi temburu itu, lukah itu, tempirai itu di bambu. Ilah tempirai itu di paring. Tapi temburu itu bukan paring. Yalah, jangan dikatakan paring, jangan dikatakan bambu lagi. Yalah, tapi itu diparing dengan paring. Pahamlah, insyaallah lah. Kalau nyakan bambu masih berpohon, masih berbentuk panjang tinggi ke atas. Ini sudah menjadi tampirai. Diparing. Jadi temburu itu, tampirai itu diparing atau kenyataan paring. Lah, jangan tampirai dipadahkan paring. Aduh, salah. Tapi tampirai itu kenyataan paring. Alah, dengan paring. Amun jamaah tadi dua, paring ada, tampirai ada. Pada mau salah itu. Yalah, tampirai ada, paring ada. Pada mau billah. Nah, ini meja ini di kayu. Yalah, di kayu. Jadi hendak melihat kenyataannya kayu, adanya kayu, lihat di meja nih. Yalah, tamsilnya, contohnya, amun hendak melihat adanya kayu, lihat di meja nih. Bagaimana mungkin meja ini dapat mendinding, menutupi adanya kayu? Yalah, sedangkan meja ini adalah kenyataan kayu, ya kah?
Amun inya kayunya kadeda, apa nama ada dilihat? Ada dai kalau lah. Adalah meja ini kadeda kalau lah. Amun Allah itu kadeda, ada dai yang dapat dilihat. Apa nama kau dilihat? Amun alam ini kadeda. Jadi bukti adanya lihat di meja nana. Bukti adanya kayu lihat di meja. Yalah. Jadi sebenarnya meja ini jelas yalah perbuatan kayu. Adanya kayu atau ciptaan kayu. Nah, cuman sudah nang kayu ini jangan lagi dipadahkan meja, jangan dipadahkan kayu lagi. Yalah, sudah berbentuk rupa. Nah, kayak ini bentuknya meja. Yalah, amunnya kayu itu bulat masih, ya kah? Bulat masih. Itu kayu. Pohon lain lagi ya kalau menjulang ke atas masih belum ditebang. Kalau kayu masih bulat, belum diproses. Jadi sudah membentuk rupa ini jangan lagi dipadahkan kayu. Yalah meja. Cuma si meja ini nih nyata mau hendak melihat adanya Allah, lihat ini meja. Mau hendak melihat adanya kayu, lihat ini meja. Berpisahlah meja ini lawan kayu nih, kira-kira ada Allah. Nah, bercerailah ada, berpisahlah ada. Nah, bagi mitan kita nah, ulun kan sambil mencari jalan, saya paham lagi apa nih. Jadi kadang mungkin Allah, ada mungkin alam ini dapat mendindingi Allah karena alam ini nyata ciptaan Allah, nyata ada nama Allah. Siapa Allah? Bagaimana mungkin alam semesta ini dapat mendinding Allah sedangkan alam semesta ini adalah ciptaannya Allah? Yalah, kita berisi anak. Yalah, bagaimana mungkin anak kita tuh dapat mendinding kuitannya abahnya sedangkan anak kita itu olahan abahnya. Bukti abahnya ada, adanya anak. Nah, insyaallah yang pergi minta sampai kirakan kita deh kepakur kita mongot ulun kan itu juga sama. Ulun ketujuh mongot dikirakan sama-sama kita. Jadi kita ulangi lagi dah. Jadi ulang-ulang yang bagus. Yalah, kayak makan tah. Jadi ulang-ulang makan. Yalah, kita makan lagi. Mau lama, gerulah. Ya kalau gerak, mau jadi awak. Makan tuh bagus diulang-ulang. Insyaallah ilmu kayak itu juga kita ulangi lagi. Jadi wujud. Arti wujud itu bahasa Arab, arti bahasa kita ada Allah Ta'ala, lawannya Adam, artinya tiada, mustahil ia tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalil naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala dua yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Jadi alam ini dalil atas Allah. Amalannya banyak berzikir, ialah tafakur lah.
Amun nyakawa ulun ya juan nah nyakawa lebih bagus kita hafal yang 20 sifat ini lah kita hafal. Satu wujud, qidam, baqa, nah hafal ya betul. Tunggal bijian seminggu sebiji hafal. Insyaallah kalau baju kolah 20 biji 20 minggu. Amun yang lain hafal aja ya kalau apa pemain film hafal aja ngarannya ini masa nih kita kata kamu hafal ya lah sama-sama kita menghafal inilah. Jadi apa tadi bila misalnya ada orang bertakon apa kenapa jadi alam ini diulah dalil atas Allah yalah karena alam ini ada sendiri ada nama cipta ialah Allah. Jadi tadi amalannya banyaki berzikir dan tafakur. Perkirakan matahari, bulan. Jadi menurut penelitian sudah nih para profesor peneliti. Misalnya lah 100 jam nih pada depan apa pada hujan 100 jam panas berkepanjangan 100 jam sudah melewati penelitian nih. Seandainya 100 jam aja panas di 100 jam maka bumi ini akan kering dan semuaan makhluk mati 100 jam kan? Sudah melewati penelitian. Kalau kita pikirkan misalnya pulang dingin aja 100 jam juga dingin aja dingin biasa ada tanpa ada sinar matahari dingin itu juga maka semuaan banyu yang di lautan sampai di diri kita nih akan menjadi beku darah kita pun beku habis juga matian 100 jam aja panas 100 jam matian juga alam di alam semesta ini dingin 100 jam kayak itu juga jadi Allah yang mencipta alam semesta ini dan Allah yang mengaturnya dah jadi kita bersyukur yalah bersyukur berisi Tuhan Allah yang bertuhan Allah bersyukur bertuhan lain kita tahu yang mana yang kita percaya bahwasanya adanya Tuhan Allah bersyukur. Artinya orang yang dipilih oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Jadi malam ini kita membahas tunggal bijian aja. Malam ini sebiji wujud dalil. Jadi alam ini tentunya ada yang mencipta ialah Allah. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Walaupun kita siapa Tuhan ikam, yalah. Ujar ulun kan kada boleh juga. Ujar si anu, munnya kada salah Allah, kada boleh. Yalah. Ujar guru si anu Allah ujar kada boleh. Jadi menurut orang siapa Tuhan ikam Allah. Apa dalil Allah? Apa dalil atas Allah adanya ini alam? Sudah cukup dalil alam cukup. Kenapa jadi alam diolah dalil? Karena alam tidak ada sendiri, tentu ada yang mencipta ialah Allah. Lah. Insyaallah paham ya lah. Paham. Ya paham sudah ya kita. Ya kan udah. Artinya jangan aja dah.
Jadi minggu akan datang insyaallah kita membahas sifat yang kedua yaitu qidam. Kita aja dulu lah. Jadi misalnya ada pertanyaan nang ini nyakawa itu pertanyaan jangan keluar daripada ini, daripada tauhid. Nah, daripada yang kita pelajari sini nah. Jadi kita kau fokus. Nah, kita mungkin itu aja buat pertemuan malam ini yang dapat ulun sampaikan. Sebelumnya dan sesudahnya ulun banyak minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mungkin ada nang pasalah, nang kada nyaman di hati buan pian seberataan ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.